Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai enumeration juga. Kita akan membuat, saya mau beri contoh, ada enumeration constant tapi di dalamnya ada block. Oke. Saya contohkan dulu, tapi keadaan ini sangat tidak efisien. Jadi boros overhead performance. Kalau kita gunakan ini untuk satu program yang besar, dia overheadnya akan boros. Oke, saya boleh contohkan aja ini enum. Nanti saya contohkan yang nested juga. Kemudian kita akan buat enum constant. Dalam enum constantnya ini kita bilang, katakan ada mobil dan ada motor. Oke. Biasanya kan kita mungkin create di sini constructor as an abstract. Oke. Dan kita bisa initialize belakangan constructornya. Kemudian kita bisa kasih argument di sini, misalnya kita mau bilang price. Katakan ini price-nya 1000. Dan di sini price-nya mungkin 100 ya, dolar lah ini anggap. Oke. Maka constructornya di sini harus ada integer price, ada parameter di dalam constructor supaya bisa menerima argumennya enumeration constant. Oke, kemudian di sini kita bikin satu variable, field variable ya, yang kita bisa beri misalnya private integer price. Lalu di dalam constructor kita boleh menginitialize price-nya, kita bilang price sama dengan harus pakai apa? This price sama dengan price. Oke. Ini satu kondisi yang umum dan ini cukup efisien. Oke, tinggal kita nanti di bawah di sini define methodnya ya, maunya seperti apa. Kondisi ini bisa dibuat di dalam enumeration constant, tapi harus ditambahkan semacam kayak abstract method. Oke. Misalnya ini saya hapus dulu. Oke. Ini argumennya kita hilangkan. Pakai argumen juga bisa, cuma biar nggak bingung dulu saya hilangin dulu ini ya. Oke, kemudian kita buka curly braces. Nah, begini. Oke. Di dalam curly braces ini kita bisa bikin method public, misalnya get price, get price. Alright. Lalu di dalam sini kita akan bilang return, dan kita ada satu constant price nya, misalnya 1000 dolar ya. Lalu di sini koma. Oke. Dan di sini dibuat juga blok satu lagi. Kita bilang public integer get price. Kita bilang return 500 atau 100 harga motor ya. Lalu di sini semicolon. Oke. Ini sama seperti yang tadi, tujuannya juga sama, hasilnya sama, tapi keadaan ini lebih memakan banyak overhead. Kenapa dia lebih memakan banyak overhead? Karena dia ya kalau dicoba dengan stopwatch ini lebih boros. Oke. Kemudian di sini kedua ini nggak kelihatan. Kalau kita mau panggil, kita mau invoke, dia nggak akan kelihatan. Kenapa? Karena dia di dalam bloknya enumeration constant. Jadi supaya ini tampil, kita harus buatkan satu yang disebut dengan abstract. Dan nanti kedua metode ini akan override. Oke. Jadi public abstract dan integer signature-nya harus sama, get price. Oke, semicolon. Ini abstract method. Mirip seperti interface ya, interface semua isinya abstract method, tapi kalau interface tanpa menggunakan keyword abstract. Tapi kalau kita mau bikin abstract method di luar interface, di dalam kelas atau di dalam enum, kita harus kasih keyword abstract. Oke. Nah, sekarang ini jadi override. See? Tuh. Maka dengan demikian method ini bisa di invoke. Oke, coba kita invoke. Di sini kita bilang lesson
abstract okay, dot mobil dot get price. Ini ada metodenya. Oke, dan kita bisa sistem, karena ini adalah return type, system out print line ya. Oke, kita run, dia keluar price nya 1000. Oke, ini bisa dibuat lebih kompleks dari ini, cuma cara ini tidak lazim, lebih boros ya maksud saya, kecuali Anda punya satu ide yang luar biasa yang entah gimana Anda membutuhkan menggunakan cara ini. Dan ini juga bisa nesting, jadi selain dia memang enum berdiri sendiri, dia bisa nesting di dalam kelas dan menggunakan enum constant block ini ya. Ini akan sama dengan yang tadi, jadi kalau ini kita hapus ya, yang tadi itu akan kita buat ini sekarang, overheadnya lebih ringan, jadi dia lebih efisien. Nah, ini nggak pakai abstract method. Oke, kemudian di sini kita akan bilang price-nya berapa, ini 1000 ya, dia menggunakan argument, dan ini price-nya mungkin 100 ya. Tinggal di sini kita panggil constructor-nya lesson abstract ya, ada satu parameter price. Oke, karena kita mau bikin satu field variable yang untuk menampung itu, jadi kita bilang private integer price. Oke, daripada bikin method, taruh di sini aja price sama dengan this, lupa, price sama dengan price. Oke ya, maka dengan demikian ya ini lebih efisien. Oke, coba kita buktikan. Oke, tanpa method get price, atau kita bikinin satu tapi metodenya bukan abstrak ya. Ya ini bisa, tapi kita lebih baik coba panggil metodnya. Ini bisa kita jadikan public sih. Udah, kita bilang public integer get price return price, right. Ini dia ada method get price, kita run dan hasilnya sama ya, baik untuk mobil atau untuk yang satunya lagi apa, motor, ya sama ya. Ini kita rubah motor, jadi dia akan keluar 100. Oke, run ke 100. Jadi kedua cara ini bisa dipilih mau digunakan yang mana, tapi yang umum menggunakan yang ini karena lebih efisien. Oke, ini masih 8 menit. Ini juga bisa menjadi nesting ya. Jadi misalnya ini class, oke, kemudian di sini kita akan bikin enum namanya mobil dan motor. Ini bisa, dan ini memungkinkan sih. Kalau kita tutup curly bracesnya, ada ya, ada ini tentu karena beda kan, sekarang konstruktornya harus sama dengan nama enumnya ya. Kalau tadi kan nama enumnya adalah lesson abstract, correct? So nama konstruktornya harus sama dengan nama enumnya, itu dia mobil dan motor. Oke. Nah ini nested begitu, masih ingat cara manggilnya bahwa kita selain nama lesson abstract, kita juga harus kasih di sini mobil dan motor. Oke, begini maka bisa kita invoke, right? Sorry, run, kursornya mana? Oke. Nah sekarang ini kita buat kayak yang tadi. Oke, jadi nggak pakai argument ya. Ini kita hapus, sini argumennya kita hilangkan. Oke, dan kita pakai block ya, curly braces. Ini juga bisa menggunakan block. Oke, dan diteruskan sama seperti yang tadi. Misalnya kita akan bilang ini public
integer price atau namanya get price, oke. Return 1000. Dan di sini juga public integer get price, kemudian return 100 ya, tapi harus ditambahkan apa satu di sini, yaitu dia method abstraknya ya, yaitu dia public abstract integer get price semicolon. Oke, dia akan override. Dan di sini juga bisa dibuatkan constructor dan method dan field, sehingga data yang ada di sini bisa dilakukan computation di dalam kelas lesson abstraknya bisa. Oke, ini run, tentu error. Kenapa? Karena ada apa yang salah di sini. Oh, ini dia. Ini buat yang ini, yang nutup kelasnya belum ada. Jadi mesti satu lagi curly braces ya. Hati-hati, ini blok-bloknya ini penting. Oke, kemudian kita run. Ya, hasilnya sama. Oke, so once again, cara ini tidak dianjurkan karena ini akan poros overhead. Ya, silahkan bereksperimen mengenai enumeration. Ini sangat fleksibel dan juga luas. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita materi berikutnya loncat ke materi-materi yang lain di Java. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.